saya datang di sini jam 1:30 Pak, malah sampai di rumah sakit Mitra apa ya? Mitra Sehat itu jam 1, jam 13.00. Cuma kan tahu sendiri, kroya itu dalane bosok. Sudah ada penjelasan tentang Pak Camat, Pak Kapolsek. Saya tidak akan menelanjangi Anda. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Ketua MUI Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Haji Sanda, Bapak Narsiah yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun akhinal kiram Romo Kiai Saroji, Bapak Kiai Nardi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunipun. Kepada sedaya para kiai, para ukhtinal karimah ibu nyai ingkang boten waget kula sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa uzim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunenjeh ingkang dahaken hormatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Kroya, ataupun Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Kroya, ataupun dan Ramil dari Kecamatan Kroya, dari Kecamatan Kroya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Jaya Mulia, wabil akhos kepada Bapak Rustandi selaku Kepala Desa Kuwu Jaya Mulia, soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai,
Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jaya Mulia. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar DKM dan keluarga besar Yayasan Al Hidayah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar DKM dari Masjid Al Hidayah, Yayasan Nurul Huda selalu diberikan, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, dan ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Muhammad Amin dan seluruh keluarga besar Jam'iyah Masjid Nurul Huda, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jam'iyah Masjid Nurul Huda selalu diberikan ghirah semangat ibadah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan sehat walafiat, diberikan mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jaya Mulia. Wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser Karang Taruna Linmas dan pemuda Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola di Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jamaah Maulid Pintu Duror yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang tansah berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lungguh lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang muga-muga cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma. Para hadiah, para donatur, alhamdulillah panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan seluruh para hadiah, para donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat, ingkang barokah. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wa jalla. Jur Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja sungkanan. Maka hari ini saya tadi diberikan satu kabar berita dari bapakku. Ternyata warga masyarakat Rehobot, keluarga besar masyarakat Jaya Mulia, ternyata seluruh elemen masyarakatnya ikut berjuang untuk pengajian Rojabiah hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Rehobot, luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Kanggo ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Cek suara dulu karena banyak yang menghalangi kita, saya tidak bisa melihat sampai belakang. Ya Allah, ya ayo nemen kejaki kaling-kalingan karo tukang shooting ya Bu ya. Sampai belakang. Assalamualaikum. Masya Allah, yang pojok sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack buatan orang kebagian ulama kate sing kasih tetep ora kebagian snack. Alhamdulillah. Oh kebagian. Niki jamaah rawuh dari mana ini? Datang dari mana? Oh dari planet sebelah. Alhamdulillah ya Allah.
ya. Ada lalat duduk di atas papan, tekannya telat tapi duduknya di depan. Masya Allah. Kisarwi pelem. Assalamualaikum. Iki ngajine kayak lagi piknik tamasya. Begitu indah dan syahdu nangis sarwi pelem. Alhamdulillah. Ini kalau ngajinya agak mendung-mendung begini, ngajine pansing suwe apa sedela? Sing suwe. Sing sebentar apa sing lama? Lama sampai berapa jam? 4 jam. Ya Allah, kalau naik jam 2:30, berarti pragate mengko jam pira? Jam 5. Ngaji ini rong jam setengah. Ngaji ini rong jam setengah. Iku ngundang apa ngontrak? Bu ya Allah. Ngaji sampai rong jam setengah. Paku di desa Jaya Mulia anak kiai ceramah sampai rong jam setengah. Anak. Senyumnya Paku mencurigakan. Bu. Halo. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Sak preman awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Bentar, jenengan guyu apa? Kloget-kloget. Arane ula kloget-kloget cemah lumbu. Awake kebak tato, tapi ternyata dikasih hidayah oleh Gusti Allah mancing maring masjid, mesti pakaiannya menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, minimal pakai kemeja. Masuk ke dalam masjid, dia pun akan mengikuti, karena ternyata masjid adalah tempat yang paling demokrasi. Saya ulang. Masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Bukti nyata, siapapun kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Tak ulang. Siapapun kita boleh jadi makmum sholat berjamaah di masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam yang sholat. Karena imam yang sholat ada aturan, imamnya sholat ada syaratnya. Kita yang masyarakat walaupun non sewu, entah niku buta, budek, sugih, ayu, miskin, kabeh boleh mancing maring masjid derek sholat berjamaah, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Maka mancing maring masjid bae anak adabe, yang jadi petani mancing masjid nyopot serendal nih, sing jadi bakul masuk masjid nyopot sandal kul, sing jadi RT mancing maring masjid nyopot sepatu teh, sing dadi RW mancing maring masjid nyopot sepatu we, sing dadi carik mancing masjid nyopot sepatu rik, sing jadi kuwu mancing masjid nyopot sepatu sing jadi lurah mancing masjid nyopot sepatu lur, sing dadi bupati mancing masjid nyopot sepatu ti, sing jadi gubernur mancing masjid nyopot sepatu nur, sing jadi menteri mancing masjid nyopot sepatu tri, sing jadi presiden mancing maring masjid ya nyopot sepatu. Siapapun kita boleh mancing maring masjid, siapapun kita boleh jadi makmum nang masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Kenapa? Imam masjid dipilih karena syarat. Syarat yang pertama, imam sholat jamaah dipilih karena fasohahnya, fasih gone maca Quran. Maka anak makmum lebih fasih bacaan Qurannya, bermakmum kepada imam yang cedal, maka
maka makmum sing bacaane lebih fasih gak sah sholat berjamaahnya karena ternyata bermakmum kepada imam sing cedal. Karena yang arane imam sholat jamaah dipilih karena fasihnya, sanad ilmunya jelas, mondok di mana, pesantrennya di mana, dapat ijazah atau tidak, imam di masjid ada syaratnya. Yang kedua, dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, punya ilmu diamalkan, punya amal diilmuni. Maka arane seorang imam sholat jamaah iku kudu bener-bener punya ilmu yang mumpuni, bukan mumpuni yang ini, mumpuni yang sono. Ilmunya yang harus mencukupi, ilmunya betul-betul harus yang luas, karena harus bisa jadi imam di dalam masjid, apalagi ngimami sholat berjamaah, maka dipilih karena alimnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam sholat jamaah, kenapa ada syaratnya? Karena maaf, imam sholat jamaah kudu tanggung jawab. Wis manjing waktune sholat, berarti wis kudu makmurakan masjid. Mulane udah dimulanya. Begini nih wong Cilacap ketemu wong Indramayu, harusnya mulane dadi mulanya. Tapi apa mulanya ya Bu ya? Mulanya mulane nek nanggen kula arane marbot masjid lho Bu. Iku anak gaji dewek, anak bengkokan sawah. Nang kene anak pur ya Pak? Langka iku artine orang anak. Kue langka apa durung anak? Nek langka berarti memang tidak ada sama sekali. Nek durung anak berarti pan anak cuma saiki durung dilakoni. Kan begitu? Anak sing ngejawab, kan imam masjid kudune kan ikhlas. Hello. Apakah imam masjid orang butuh mangan? Mak begini soalnya, nanggone kitab Nasoihul Ibad, antara muadzin karo imam sholat jamaah justru lebih mulia muadzin ketimbang imam sholat jamaah. Kenapa? Karena ternyata maaf, arane muadzin tukang azan iku kudu ngerti waktu. Contoh nih, waduh jam 3:15 gimana kudu wayahe sholat asar. Akhirnya muadzin langsung mangkat dari masjid, langsung nyetel mic, dheweke langsung azan. Iku mulyane muadzin, terpanggil ke masjid karena keikhlasan. Beda sama imam sholat jamaah, 11:30 wis krungu azan, imam masjid batin, ya Allah, iku Kang Edi azan gasik nembe buka tenda pan memeni pari. Elah Kang Edi wis azan gasik nemen. Terkadang imam sholat jamaah berangkat ke masjid karena memang keterpaksaan, kadang-kadang sampai menggerutu. Inilah kenapa nanggone Nasoihul Ibad justru antara muadzin karo imam sholat jamaah malah lebih mulia, lebih utama muadzinnya. Pada intinya arane wong imam sholat jamaah harus orang yang berilmu. Ternyata kok anak bengkok, anak gaji dalam rangka apa? Niki kanggo bebungah. Wong sholat jamaah tepat waktu kudune nyambut gawe lagi gawe bata. Halo kudune sedina bisa nyetak bata nganti 250, tapi karena harus sholat duhur sholat asar tepat waktu kan akhirnya jadi kepotong. Nah inilah kenapa arane marbot masjid boleh anak gaji, anak bengkok. Niku mateng tempat kula Pak, langgar musola masjid iku kanggo marbote, kanggo DKM anak gajinya. Tapi anak tapi nih bukan dari diambil gaji
duit kas infak masjid, bukan. Tapi antuke gaji arane imam marbot masjid adalah dari kesadaran jamaah yang pas sholat nang masjid, bukan dari kas infaknya, tapi dari kesadaran jamaah sing pada sholat nang masjid. Yang ketiga, ternyata bareng imam sholat jamaah ada kandidat sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, maka dipilih yang bagaimana imam sholat jamaah? Dipilih yang ketiga karena umurnya kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Langgar imam sholat tarawih kok kenomen, yang sholatnya gue ngimami karo gigi papa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dolin amin, dul langsung salam. Umak-umi bener-bener ngacuna jadi telunjuk pantahiyat, malah imamnya disalam. Anak makmum sing madep nengen, anak sing makmum sing salam madep ngiri. Akhirnya gue salam madep-madepan bingung. Siapa dingin sing bener? Kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Lah imam salat tarawih umurnya 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setengah 11 bunyi demi pragat. Maka enomen banget ya aja, ketua nemen ya aja. Artinya apa? Di masjid singkirane mampu secara fisik dan ilmunya enggak jadi imam sholat jamaah. Yang sepuh bukan berarti pensiun. Yang sepuh tetap derek sholat berjamaah dan lagi ngontrol sing enom lagi pada belajar mangku anak ing masjid. Maka inilah supaya masjid kita menjadi percontohan, bene makmur masjid kita nurul huda. Amin Allahumma. Sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya. Maka imam sholat jamaah di masjid dipilih karena apanya? Nek pada kembali. Maka yang keempat, syarat imam sholat tanggene masjid adalah orang yang tuhibbul ru'yah. Saya ulang. Syarat sing paling mentok nomor sekawan adalah tuhibbul ru'yah. Apa itu tuhibbul ru'yah? Yang paling dicintai oleh masyarakat. Jadi naik anak imam sholat jamaah nang masjid, kok dalam kelakuan sehari-harinya nggak cuman fasih bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kegiatan dalam bermasyarakat, kelakuannya apik, kelakuannya bener, mesti disenangi karo tangga teparone. Maka dipilih yang nomor 4, tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling dicintai masyarakat. Maka inilah masjid kita, Bu, sudah terbangun puluhan tahun. Maka mari masjid kita dimakmurkan bebarengan. Ada yang memakmurkan pakai duitnya, ada yang memakmurkan karena ilmunya, ada yang memakmurkan karena ikut sholat berjamaah. Ini namanya ikut memakmurkan. Sampai alhamdulillah, satu kehormatan bagi kami warga masyarakat Rehobot bahwa tetangga dan saudara kita dari keluarga Nasrani saja ikut memperjuangkan pengajian hari ini. Inilah heterogennya Desa Jaya Mulia, khususnya di Rehobot, tetap saling guyup rukun. Sepina mali tepuk tangan dulu dong buat warga Rehobot yang begitu luar biasa. Satu kebanggaan karena tadi saya telah diceritani oleh Pak Ku sendiri. Alhamdulillah, walaupun heterogen masyarakat wonten ing Rehobot, tetap dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, warga masyarakat pun selalu berjiwa sosial yang tinggi. Maka saya harap dan kami harap kita tetap jadi orang yang manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk sekelilingnya. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum Bapak Camat Kecamatan Kroya,
sesarengan Bapak AKP Rasito. Saya sampai apal dari Jawa juga udah senyum dari sini. Pak Haji Rasito, ya Allah. Tawon kemit selite kuning, biar mis pamit saneki ketemu mandi. Segera wus, oh ya tepuk tangan boleh. Segera alam wasalam bihudurikum. Saya datang di sini jam 1:30 Pak, malah sampai di rumah sakit Mitra apa ya? Mitra Sehat itu jam 1, jam 13.00. Cuma kan tahu sendiri, kroya itu dalannya bosok. Sudah ada penjelasan tentang Pak Camat, Pak Kapolsek. Saya tidak akan menelanjangi Anda. Rojab adalah ulang tahunnya sholat. Kenapa Rojab adalah ulang tahunnya sholat? Dan kalau sholat di ulang tahun nih, pertanyaannya berapakah umurnya sholat? Ternyata sholat sudah berumur 1400 tahun. Tuan teman ya Bu. Saya ulang, umure sholat 1400 tahun. Bagaimana cara ngitung umurnya sholat? Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha tercatat pada tahun 621 Masehi. Kalau sekarang tahunnya 2023 dikurangi 621, maka sama dengan 1400 tahun. Itulah umurnya sholat. Kalau Rojab adalah ulang tahunnya sholat, berarti artinya kita yang sudah sholat dari rokaat ke rokaat supaya tambah to'at. Yang belum sholat, ayo dan gagean taubat dan lakoni sholat. Maka sholat adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Jadi wahyu itu mukjizatnya Gusti Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Tapi ada di dunia ini disebut ilham. Ilham adalah makhluk yang dipilih oleh Gusti Allah sebab ditresnani, dicintai oleh Gusti Allah. Tapi ada yang disebut iklam. Apa itu iklam? Iklam adalah manusia pilihannya Gusti Allah. Contoh Pak Ku Jaya Mulia. Mohon izin Pak Ku, dulu pas lagi nyalon, calonku di desa Jaya Mulia ada berapa Pak Ku? Ada 3. Dari 3 calon ku di desa Jaya Mulia, kenapa panjenenganipun Bapak Rustani yang dijadikan ku di desa Jaya Mulia? Berarti Pak Rustani diberikan iklam, dipilih oleh Gusti Allah. Dari beberapa PNS, kenapa panjenenganipun Bapak Camat Kroya hari ini mampu untuk duduk di singgasana Kecamatan Kroya? Beliau berarti dikasih iklam. Dari ribuan PNS, beliau dipilih untuk jadi camat, dikasih iklam, dipilih Bu. Tapi ada makhluk dikasih ilham. Kalau makhluk berarti nggak cuman manusia, tumbuhan pun makhluk, hewan pun makhluk. Ternyata ada hewan dikasih ilham oleh Gusti Allah. Apa? Salah satunya ngendikane Allah, wa auha rabbuka ilan nahli. Ada hewan namanya tawon alias lebah dikasih ilham oleh Gusti Allah. Padahal maaf, hewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau kelakuannya kayak hewan berarti melampaui batas. Contoh nih, anak wong tukaran ngomongnya kasar, pancen arane watek wis angel dipetek. Kelakuan yang melampaui batas persis kayak hewan, berarti kelakuannya itu udah rusak berat itu. Tapi ternyata anak hewan dikasih ilham. Dia dipilih sebab dicintai oleh Gusti Allah. Bahkan hewan ini kelakuannya malah disuruh ditiru sama manusia.
Salah satunya wa auha rabbuka ilan nahli, tawon lebah dikasih ilham sekelakuannya supaya dicontoh oleh manusia. Kenapa kudu dicontoh? Pertama, sifatnya tawon adalah punya perut yang selektif. Apa itu perut yang selektif? Perutnya kalau diisi makanan, tawon itu menyeleksi apa sing manjing maring weteng ge kudu barang sing sae, supaya keluar pun adalah hal yang sae. Mulane arane tawon hanya mau minum makan dari sari putiknya bunga. Kalau bukan sari putiknya bunga, tawon nggak mau ngisep, tawon nggak mau minum, tawon nggak mau makan. Maka saya nggak pernah lihat ada tawon mangan tahu. Langka bu. Arane tawon jelas minumnya putik ke kembang. Tawon makannya sari neng kembang. Maka diproses di perut pun baik, keluarnya pun manfaat. Gak cuma baik tapi manfaat. Demikian pula kita manusia. Hari ini kita peringatan Isra wal Mi'raj adalah kita diingatkan apa yang masuk ke dalam perut harus yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena yang dimakan oleh kita sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan kelakuan kita sehari-hari. Bu, shallu ala Nabi Muhammad. Haram itu dibagi dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi adalah haram dari asalnya. Maaf, contoh ya, daging babi, daging anjing, minuman beralkohol, itu namanya haram dari zatnya, dari asalnya. Tapi ada disebut haram li ghairihi, yaitu haram dari faktor eksternal. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim, tapi ternyata beli daging sapinya dari hasil duit nyolong, maka itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Anak ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya, tapi buat modal anak ngaji di pondok kok dari hasil duit nyolong, maka maaf, nggak bisa menjadikan anak soleh dan soleha. Jadi anak pun di pesantren, anak ngaji, anak golek ilmu, itu semua dipengaruhi dari bagaimana orang tua cari rezeki. Jangan sampai kita cari nafkah, ternyata dari hasil minteri hartane wong, bodoni karo wong. Disebut apa? Kata Nabi, toma minan nas, wong seneng ngakal-ngakali harta orang lain, kena bendu, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Siapa? Rentenir, tukang rolas na duit, tukang manak na duit, toma minan nas. Sholat si sholat, 5 waktu nggak ketinggalan, tapi jadi rentenir. Ana wong kene kayak iku. Luih wis ora sholat jadi rentenir. Ya Allah, dudu wong kene kono. Wis ora ngitado. Bu. Halo. Wong nembung utang berarti tanggane lagi butuh. Wong nang Islam boleh utang tapi pakai akad yang jelas. Nek utang berarti untuk memenuhi kebutuhan primer. Jangan sampai arepan plesir nggak ada utang. Karena wong kegedean gengsi. Iya, healing itu perlu buat kesehatan mental. Tapi nek hanya untuk healing kok sampai utang. Iki wong kegedean gengsi. Nek duit cash belanjane maring Alfamart, tapi anggar ngutang maring warunge tanggane. Anak wong kene kaya iku. Oke. Mangkat apa ora wonge? Wong nembung utang ikut tandane lagi butuh nemen. Nggo ngucapan utang be perlu mental, Bu. Bareng wis ngomong pan utang
Ngapunten ya Bu, lagi langka duit. Ih, mundur gue isine luar biasa. Lah ana wong lagi njaluk diutangi, tandane lagi butuh. Lah kok malah rentenir sengaja duitnya kon pada manak. Nembung utang 10 nampane mung sanga, nyarutange kon 15. Ana wong kene kaya iku? Anjuk wonge tomak minanas. Ngakal-ngakali dunyane wong dibentuk nang Gusti Allah. Nauzubillahi min. Dadi petani curang maring sawah gawa pacul nampingi galengan pacul menangi patok-patoke dijejeg. Sawahe tanggane nyutine dheweke ngambani. Ana wong kene kaya iku? Tomak minanas. Petesi pendul, petesi nembe kembang ditebas-tebas senang. Lamun silamun kembangnya pete dadi pete temenan, narane pendul kembang pete kudanan setitik ambrol kabeh. Si kembang ditebas-tebas na tomak minanas. Jadi bakul curang nimbang pelem sekilo kudune 10 ons mung 9 ons tomak minanas. Pelem wis bosok di sokna tengah. Sing ayu-ayu sing apik-apik nang pinggir ben sing bosok melu payu tomak minanas. Kula ke asline 8.000 ngendikane 10.000 wis ngapusi karo sing tuku golek batik kakean tomak minanas. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat. Pas setengah 10 isuk kesini dan kopi nang omah tomak minanas. Duduk ku kene ku kana. Aku jangan tersinggung Pakku. Saya ngaji mah nggak singgung-singgungan. Saya bukan orang sini. Orang sindir menyindir kan karena saling kenal. Wong nyindir iku karena saling kenal. Lah kan dudu wong kene. Sampeyan kenal kali kula namung sebatas. Jadi saya nggak ada pengajian buat singgung menyinggung, nggak ada. Tapi saya menyampaikan hak di sini. Maka kita manusia disuruh nyontok hewan yang dikasih ilham. Siapa? Tawon. Perutnya selektif. Mangane bersih, metune apik, metune manfaat. Yang kedua, tawon punya sifat ternyata harga diri nomor 1. Apa semboyan prinsipnya tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Mantep bener. Apa artinya? Tawon tidak mungkin ngentuk terlebih dahulu kalau nggak diusili disit. Kula ulang. Tawon nggak mungkin dia ngusik kalau nggak diusik terlebih dahulu. Contoh nih, arane tawon ikut tepat sasaran, nggak pernah salah sasaran. Anak bocah bujang 5 lagi melaku nang karangan, salah sijina nasi musil, balang watu maring sarange tawon. Sekali tawone metu, orang mungkin sing duber iku sing ora nyerampang, justru sing duber mesti sing balang watu dingin. Duber nganti tekan ngendi bae, kok umpetan kemelem nang jero kali dinteni nganti metune. Prinsip tawon harga diri nomor 1. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Tawon ngentupe lara, tapi karena prinsipnya adalah kalau nggak diusili terlebih dahulu nggak mungkin dia ngentup. Saya nggak pernah lihat ada tawon karo tawon ngentup-ngentupan. Jangan sampai tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine. Mangkat ngaji malah ludik-ludikan karo sebelah. Yuk dalam wis sebelah. Tangannya bekaro gelang ya. Gelang sikile.
nanti sikil be digelangi ya iu ya. Dume tangannya gelangan dela-dela kukur-kukur baik. Sehingga aja kamu nyambung merasa heran. Mesti buat tangannya bekaro gelang. Dudu mas asli. Tanggane kena musibah malah seneng. Tanggane kena anak masalah malah dheweke keprok. Mune keprok ora karo tangan malah karo sikil. Ini kan gak menggambarkan orang muslim, Bu. Sesama muslim harus kita saling menjaga. Memang paling susah jaga lesan namanya di masyarakat. Apa mana umat perek-perekan kayak iku gue nanti ngentut be mantul. Maka kita wong muslim kudu pakai prinsipnya Kanjeng Nabi di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang iman sama Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Pertanyaannya, siapa tetangga kita? Tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Maka ya pancen susah, Bu. Tapi ini kita bermasyarakat paling susah jaga perasaan. Duwe wit-wit pelem oyote nanggone tanah sampean, tapi godongnya ngeyombyok maring teras serabi omahe tanggane. Orang mawi diperintah iku wit pelem ditutui, pengertian dong. Musim udan talange sampean memang nanggone gendeng omahe sampean, tapi talang banyune sampean nek udan banyune banjiri maring tanah tanggane. Orang mawi diperintah talange didandani gawe selokan dewe, pengertian dong. Masyarakat paling susah udah jaga perasaan, jaga lesan. Maka prinsipnya tawon nek dientuk kerasa lara, ya rasa ngentuk karo tawon liane. Mulane sesama tawon lah kasih entuk-entupan. Betul? Kita pun begitu, sesama muslim nek dijiwit kerasa lara, hajan jiwit karo wong liya. Masa malah menungsa kalah karo tawon? Orang tawon baik ngasih contoh sing apik hidup bermasyarakat. Mari kita saling jaga perasaan, jaga lesan. Anu ngajinya jam 5 sore kan? Ini saya memastikan, khawatirnya saya asik ngomong malah ditinggal turu. Kan mana orang panitia aja nunggu saya ngundang sampai setahun ya Pak? Sampai setahun masa sampai sini malah ditinggal turu. Ya ngantuk nikmat, tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk, godongnya sengkleh, wong ngantuk labene ndop. Gedang gluduk dipangan muler, wong ngantuk manga karo. Ini biar gak ngantuk, kita sholawatan doa rojab dulu ya Bu ya. Ini pertama, bentar jangan gugupen. Ya persiapan biar gak ngantuk sampean. Iya. Wah gimana snack ya, ya istirahat bagus. Dilanjut dingin. Begini, sambil rebananya persiapan, ini ada titipan amanah dari panitia. Agak panjang amanahnya, tapi wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kabinsa, Pak Kubu, Bapak Ibu Kiai semua. Ini ada titipan amanah dari panitia. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni pisan nih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga Blok Rehobot Desa Jaya Mulia, khususnya Jamaah Masjid Nurul Huda. Salayose, setendane, sepanggungnya, sekembang-kembangnya, serebanane, seseneke, seamplop-amplopnya mumpuni. Iya aku ngerti, rasa dijelas-jelasin nak. Kabar buruknya, untuk ngisi kotak infak sodako jariah, duit kotak infak sodako jariahnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing.
Oh, panditariki sodako Bu. Ngapunten pisan nek disuwuni sodako jariah kira-kira ikhlas mboten? Betul? Temenan? Kalau ikhlas niki persiapan dulu, tapi jangan salah ya. Ini kotak infak bukan untuk nambahin amplop mumpuni. Ini infak jariah, panitia bilang adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Nurul Huda. Jadi sepindah malih untuk kemakmuran masjid. Maka persiapkan sodakoh terbaik Anda. Yang terpenting jangan memaksakan, sing penting ikhlas gitu ya Bu. Tapi sesuai kemampuan. Mangga ibu-ibu ngerogoh sak dompet, sing orang gawan dompet utang dingin karo sebelah ya. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Pak Haji sarungan berarti orang katokan. Ini sarap apa sarap gue. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi manuk merpati endog sagede endog manuk mertapati. Sing jadi manuk emprit. Orang usah memaksakan endog sagede endog soang. Kasihan gue nanti dobolen. Sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih mau jadi soang apa jadi emprit. Mau jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang mentalnya ibu, mentalnya wong sugih. Cita-citanya pengen jadi soang, jadi angsa. Soang nduk sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30. Berarti emprit pira? 2000. Aduh nemen kaceke. Lagi ayam merpati B30 masa emprit 2000. Gelangnya selengan tinggo kabeh. Ali-ali pati perentol sakeong-keong. Ya masa awe sodakan 2000 minimal jadi manuk emprit kaji lah kayak gue Bu. Tapi dimulai dulu dari saya. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan. Nanti kalau saya ngasih sodako tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Dimulai dulu dari saya kotak infak sodakonya. Berarti ini mau ditarik sekarang apa tahun depan? Tahun depan. Sekarang apa tahun depan? Sekarang nggak punya kotak infak tapi punyanya sorban. Ya udahlah sorbannya dipakai. Ini soalnya amanah dari panitia. Oh ya kardus boleh. Iya kopiahnya Mbak Haji juga boleh. Berarti panitia belum persiapan. Soalnya begini, saya khawatir kalau pengajiannya kan nanti selesainya jam 5. Nah panitia memang mau bilang kalau pengajiannya ada tarikan infak kalau sudah mau usai. Lah kalau udah mau usai malah setengah 6 baru narik infak kan repot Bu. Jadi ini di pertengahan kita ngaji ada kotak infak sekotak-kotaknya lah. Sorban itu juga boleh Pak yang kuning. Oh kaos partai ya Allah jangan Pak. Mangga-mangga kotak infaknya bisa nanti gampang kita baca sholawat dulu. Oh ya belakang, dari belakang ke depan, dari depan dulu sini Mbak. Waduh belum terkoordinir nih anak-anak IPNI PPNU. Mangga kotak infaknya muter, diwakili dulu dari saya. Ini yang jilbab ungu asisten saya. Walaupun asisten saya tapi kan duitnya nyong. Biar gak salah paham. Oh iya kotak infak alias kotak air. Silakan Pak. Alhamdulillah subhanallah kembangnya langsung ditekapin Pak Haji. Yang atas matur nuwun. Itu udah dari saya Pak. Matur sembahun. Sambil baca sholawat doanya bulan Rajab. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Dengan
sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salate dipun sudah sareng Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infak tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Asik. In ahsantum li anfusikum, wong nandul sae mesti bakal panen sing sae. Allahumma amin. Hari ini Anda sodakoh berupa duit, nanti Allah mengembalikan kepada jenengan belum tentu berupa duit, tapi bisa berupa badannya sehat, sehatnya walafiat, kita putri soleh solihah, diomongi manut-manut, bahkan keluarganya adem ayem tentrem, lebih semangat ibadah,
itu adalah ganti dari sodakoh jenengan bentuknya duit, sodakoh sing nolak bala narik rizki sing bawa manfaat barokah. Allahumma Allahumma. Ini karena semangat grup rebananya. Ini grup rebana dari mana? Dari tadi ya Allah. Ini mas saya sawer dulu biar tambah semangat grup rebananya. Ayah sama-sama mangga ya. Giliran nampak saweran gonin apa nih banter nemen. Langsung dimasukin sak. Ngapunten Pak Camat, Pak Ku, Mbah Yai, saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Iya sama-sama vokal sih, cuma kan kalau santri itu lebih kendawamkan sholawat. Tapi kalau arane biduan ya boleh nasakoh, ya cuma nggak semua biduan kelambine seronok. Tapi kan rata-rata arane biduan nganggo baju be kurang bahan. Di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna anak udel bisa giclobong udara pakai rok mini rok pacet belekan buri nyerepet silit buri belekan ngarep nyerepet silit ngarep. Udah begitu numpak motor metatak ya SMS Max ini temletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Sekarang kan buah nang pasar malah pada pakai kelambi. Betul? Buah nang pasar kelambenan bu. Apel kelambenan, jeruk kelambenan, buah pir kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah kiwi kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku mancing maring desa Jaya Mulia. Aku weruh niki anak nangka gori pada jaketan. Pakku itu tadi gorinya siapa Pakku? Apik nemen. Gori tewel pada jaketan. Berarti tewele wong Jaya Mulia tewele wong beriman. Lo ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau tewel pada jaketan apa tewele wong wadon ora dibrongsong? Maka hari ini saya bersyukur ada anak-anak santri. Ini TPQ, SD, MI atau apa ini gitu? SMK, alhamdulillah. Ada SMK, ada masjid, alhamdulillah. Ada? OTK-nya juga ada, alhamdulillah. Iya Bu Sartina. Oh ada madrasahnya juga, alhamdulillah. Saya ikut bangga gedungnya udah ada, masjidnya pun semanding. Maka moga-moga mampu bersinergi untuk mencetak generasi yang soleh-soleh. Allahumma Allahumma. Maka satu hal tadi Pakku menyampaikan, memang semangat jamaah sampai tetangga saudara kita dari Nasrani pun ikut merewangi. Merewangi bahasanya ku merewangi ya, membantu. Gara-gara Cilacap campurin Indramayu jadi anak merewangi. Ikut membantu jalannya pengajian hari ini. Maka ada satu hikmah saya ngaji di sini, malah saya belajar ilmu dengan warga masyarakat di desa Jaya Mulia. Ibu-ibu yang nggak kebagian kursi ini duduknya di serambi. Walaupun ibu-ibu tahu lokasi masjid dalam masih luas, ibu-ibu milih tetap di serambi. Ini bukan karena kepingin lihat merongos untune mumpuni, tapi memang beliau-beliau muslimat fatayat itu paham ilmu. Salah satu di dalam keterangan kitab Azkarun Nawawi bahwa wong manjing masjid itu sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kenapa? Karena menurut Naswaibul Ibad, manjing maring masjid itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi mumpuni wong aku iki kan arane muslimat, manjing masjid iki anu bukan mau sholat jamaah, mumpan yasinan. Iku pimen mumpuni nek durung berwudu. Kalau niatnya memang ada acara ngaji di masjid, maka non sewu belum keadaan berwudu bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah. Saya ulang. Begini menurut Naswaibul Ibad. Manjing masjid wudu niku supaya sedurunge sholat fardu niku melaksanakan sholat nanggone tahiyatul masjid. Pokoknya setiap manjing
apapun harapan arane muslimatan ngaji rutinan sholat tahiyatul masjid dingin tapi ternyata belum wudu, maka bisa diganti dengan baca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iku arane baqiyatus sholihah. Jadi nek mancing masjid pangarepan ngaji muslimatan durung duwe wudu, maka silahkan baca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali baru sepisan, kurang tinggal ayo bareng. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sepina maning subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis disawer ora ditabuh. Wis ngati ting papet ora ditabuh-tabuh. Ya Allah. Mau nampani tok ora langsung ditabuh kepimen iki arane grup rebana. Dalam ulang sepuluh papat pun bilang maning esok maning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa manjing maring masjid dia ngobrol-ngobrol perkara duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Di keterangan kitab Azkarun Nawawi hanya 40, enggak dijelaskan tuh. Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Na'udzubillah min dzalik. Jangankan yang 40 tahun, 40 dina ibadah ora ditampa. Eman-eman nemen Bu. Lagi kita ngibadah beti khusyuk-khusyukna, sholat ditemenani, lah kok nganti ibadah ora ditampa hanya gara-gara ngobrol babagan duniawi di dalam masjid. Ngapa nih? Kadang namanya ibu-ibu mancing hari masjid, lawang lebar sholat jamaah, mukena bedurung diudari, wis lutik-lutik karo sebelah. Yuk, pengen sih mulai arisan sama. Rada mending. Anak lebih parah. Ingapurani ya Bu, tadi pas aku disamper mangkat sholat jamaah, aku ki lagi ngepel. Ya Allah, arane wong ngebangun zaman saiki ora cukup duit 500 juta. Apa maning zaman saiki material bahannya larang-larang. Saiki granit, arane keramik, granit kalau marmer, larang nemen Bu. Malah saiki tukang sedina bayarannya 150. Durung medangnya durung mangane. Apa maning saiki ya Allah cek iku belarang nemen Bu. Malah aku bangun durung rampung, durung pragat, umah ngarep iku wis nawani tanah. Malah saubine jaluk 5.250.000. Wis cerita dunia plus sekalian pamer. Nah iki menurut kitab Azkarun Nawawi iku diarani arane menungsa ingkang ngibadahi 40 ora ditampa nang Gusti. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa yang menjadikan orang ngebangun masjid di tanah Jawa. Tanah Jawa kan gak cuma Jawa Tengah Bu. Jawa itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang, Banten. Itu masih namanya Pulau Jawa. Gak percaya tanya sama Pak Camat. Berarti ini Indramayu insya Allah kaparingan berkah
warganya juga banyak yang santri. Saya kemarin ngaji sampai perbatasan Indramayu Subang, Pak Kapolsek. Ternyata banyak muslimat dan fatayat di sana santri yang alumni dari Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Bahkan rata-rata arane nang Indramayu pada pesantren kabeh, Bu. Kulo seneng dan kulo bangga. Tapi maaf nun sewu ya. Kalau di tanah Jawa orang ngebangun masjid udah dari zamannya para wali. Langgar masjid, panggok, musola, justru antara ruangan dalam inti sama serambi masjid justru malah lebar serambiknya ketimbang di dalamnya masjid. Ini ciri khasnya di Pulau Jawa. Kenapa? Karena meminimalisir supaya kita ketika ngobrol tidak di dalam masjid, tapi kalau musyawarah itu lebih di teras di serambi masjid. Kenapa? Maaf ya, contoh nih, pengajian hari ini memang bagus Pak, tapi musyawarahnya saja itu memerlukan arane kumpulan. Kadang maaf ya, beradu argumen punten. Namanya banyak orang, pikirannya banyak, pasti tentu prinsipnya juga banyak. Maka ngobrolnya di serambinya, di teras masjid. Contoh begini ya, ada bendahara pengajian. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan laporan keuangan untuk pengajian kita besok. Alhamdulillah, untuk pengajian besok kita sudah terkumpul dana 40 juta. Alhamdulillah Pak Bendahara, akhir nemen niku. Iya, iki yang 30 juta adalah swadaya dari masyarakat, yang 10 jutanya ini alhamdulillah ada dari donatur umpamanya. Alhamdulillah. Lah itu 40 juta kira-kira panggung apa bae ngisuk. Go layose 5 juta 250. Go panggunge jaluk 1 juta 750. Durung bayar kembangnya iki bisa menumbuhkan kembang dalam waktu 1 malam, Bu. Ini anak bayarannya dewek, grup rebane yang ya bayaran, anak backgroundnya juga benere, iki ya juga biayane anak dewek, gawe benere be nanti lebih kang 1 juta lebih Pak. Terus oh ya konsumsi senek, kudu persiapan, tapi direwangin bareng sekang muslimat dan fatayat. Oh ya sound sistemnya jaluk 7 juta 250. Dan anak nemen kan esok kan udah mumpuni, jadi sound sistemnya kudu sing apik. Tapi 7 juta, 7 juta 550. Terus maning durung apa namanya gue? Oh kursine juga nyewa. Oh si maning amplopnya mumpuni durung iku. Nah, ikut termasuk ngobrol duniawi dan itu tidak boleh di dalam masjid. Maka kita orang-orang yang memakmurkan masjid kudu paham bagaimana adab dan tata krama kita. Maaf ya, gambarannya begini. Manjing maring kakus, maring kamar mandi bayana adab. Apa maning tempat ibadah. Kok sampai gue perkara duniawi, sampai gue perkara otos-otosan pada gelut, pada tukaran. Iki kepimen arane masjid Bu. Maka yang arane tokoh, arane sing enom kudu ngormati sing tua pun kudu nyayangi sing enom. Supaya apa? Makmur masjid. Saya bukan orang sini, tapi saya ingin menyampaikan hak di sini. Peringatan Rojabiyah, tandanya kita pun diingatkan. Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjid apa tadi lupa nyong. Jadi Masjid Nurul Huda kepimen cerita nih Pak Edi. Ini lagi cerita Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ngomong penjenengan milu mikir Bu, ya Allah. Kuatir nyong mikir dewekan. Aku pun direwangi nih ngumpuli montong-montong dewekan sampai orang milu ngerewangi aku. Aku mumet Bu. Berarti kita dianjurkan untuk direk memakmurkan masjid. Yang pertama, haram hukumnya ngobrol-ngobrol perkara duniawi di dalam masjid. Bahkan sampai ibadah pun tidak diterima sampai 40. Ya Allah, na'udzubillah ini. Yang kedua, masih di dalam kitab Adhkarun Nawawi. Sapa wonge manjing maring masjid, kok ternyata nang jero masjid sampai nyanyi-nyanyi, nembang-nembang, bersuara babagan duniawi, maka maaf mulutnya disobek-sobek tenggus ya Allah. Contoh, naik masjid kan paling gue sholawatan, gue marhabanan, gue puji-pujian, naik lebar azan kayaknya nak puji-pujian buatan Mbak.
Onten, onten. Nah, iku boleh karena dalam rangka sepindah doa yang mustajabah antara azan sampai iqomah. Monggo sholawatan sing apik-apik, puji-pujian sing apik-apik. Tapi non sewu punten sampai nang masjid kok nembang-nembang perkara duniawi, contoh nang masjid nembang mendung tanpa udan. Orang ngerti lanjutannya apa mana yang lagu sing lagi viral? Olah lato-lato. Begini ya, jangan sampai lato-lato masuk ke dalam masjid. Kalau non sewune di karena nang ngomai sampean bolehlah arane lato-lato bocah-bocah dolanan. Untuk apa? Biar gak dolanan HP terus. Setetangga sementara sabar untuk mendengarkan suara tak-tek bocah dolanan lato-lato. Sepisan zaman saniki mboten percaya tanah kali Pak Kapolsek Indramayu kemarin tercatat 500 lebih siswi SMP dan SMA daftar nikah gasik nang KUA. Viral rame, bayangkan. Pantesan aku durung-durung payu rabi aku bu, durung-durung payu laki aku. Ya kepimen sing SMP lebih pinter. Ulah bingung, nanti 17 tahun dari perawan kaplak. Gak apa-apa, cuma kita mengantisipasi bu. Ya kalau memang usianya sudah mencukupi, kita hidup di negara Indonesia, kita ikut peraturan di Indonesia. Wong tua kudu hati-hati nemen bu, salah satu gara-gara HP saiki bocah bisa searching Google tontonan apa benang YouTube anak. Mulai ibu-ibu boleh pegang HP tapi jangan sibuk selfie dong. Jenengan pada ngelakoni duwe HP iku nggo ngontrol anak iku nang HP nonton apa bae dicek. Saiki gara-gara HP bocah janjian maring lokasi anu pariwisata sampai dolanane warna-warna ora konangan tiba-tiba blendung wetenge. Ya Allah ya Rahman, ini jangan sampai dimaklumi. Ini satu perkara yang harus kita telaah sareng-sareng. Sampai wingi kejadian nang Jawa Timur, bocah umur 8 tahun sampai merusak martabat anak tetangga, bocah TK bu. Umur 8 tahun merjani bocah TK. Bayangkan umur 8 tahun kok ngerti-ngerti nih cara gue ngelebok kena. Aku 17 tahun masih polos dan lugu begini besti. Sepisan maning anane masjid, TPQ, musola, madrasah sampai pesantren, mari kita jadikan tempat yang terbaik untuk membentuk generasi ingkang soleh solihah. Maka sepina mali sing lagi pada dolanan lato-lato ya wis ora apa-apa lah. Tanggane, bapane, mamane, dulure aja nanti merasa terganggu. Ana moni lato-lato kena nggo ngitung zikir malah tek subhanallah tek alhamdulillah Allah kena nggo ngitung zikir sekalian. Tapi mancing ring masjid jangan sampai tuh lato-lato dibawa. Sementara kita kudu bisa mengingatkan anak-anak kita. Maka alhamdulillah masjid makmur, masyarakatnya subur. Tepuk tangan dulu dong buat jamiah masjid Nur Huda. Jam berapa? Jam loro waktu Indonesia Jaya Mulia. Oh, jadi nang Jaya Mulia itu jamnya mundur. Berarti Jaya Mulia pinter, tapi aku sing dipinteri. Tadi saya naik, alhamdulillah jam 2 lebih 20 menit dan ini sudah jam 4 kurang seperempat. Ya Allah. Ya iya nih sampai jam 5 berarti salatnya setengah 6. Ya melasi nemen anggere zuhur ke asar nasar ke maghriben bu. Ini memang panitia bilang kepada saya supaya naiknya lebih awal. Malah tadi niat awal itu saya naik jam 2, tapi ternyata miskomunikasi. Saya sampai sini jebule nembe dimulai. Ujarku wis kari munggah. Saya kira dari Kori terus sambutan panitia dan Pak Kuwu, ternyata malah baru dimulai. Tapi ya nggak apa-apa sih, akhirnya saya jadi melu mirengke sambutannya Pak Panitia, sambutannya Pak Kuwu. Pak Kuwu begitu bijaksana, sambutannya namung sadelat mawon. Tapi alhamdulillah semangat hari ini
Mungkin Pak Camat atau Pak Kapolsek, Pak Camat mungkin mau memberikan pidato sambutan untuk mengarahkan, ataupun mau dandani dalang sing bosok ya apa-apa. Bentar, kemarin saya pernah kepanggil salah satu gubernur di Sumatera, gubernur Lampung malah. Saya kepanggil sama Riau. Kalau kepanggil sama gubernur Riau, dan ternyata memang ada masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Gubernur itu punya wewenang yang banyak, tapi malah gubernur dimintai untuk dandani jalan. Pak Gubernur bilang, ternyata setelah dicek jalan yang dimaksud oleh masyarakat trans dari Jawa di daerah Riau sana, jalannya adalah milik perusahaan PT Sawit. Akhirnya Pak Gubernur itu mengutus kepada Pak Bupati untuk segera menjadikan jalan PT jadi jalan kabupaten supaya bisa ditangani dengan cepat. Maka hari ini mungkin Pak Camat mau memberikan sambutan, masih ada waktu 1/4 jam untuk mendengarkan sambutan dan pengarahan apapun silahkan supaya masyarakat mampu melaksanakan ibadah dengan baik tentunya di bulan Rajab dan bermuamalah. Ya tepuk tangan nih apa-apa ya Allah. Sing keprok bisa mangkat kaji kabeh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panjenengan anu pingin mangkat haji? Pingin mangkat haji? Udah daftar apa belum? Ya Allah. Bingung gimana iki masyarakat Bak Jabat pingin daftar kaji tapi pingin lu ngaji tapi durung daftar. Dan gagian daftar kaji sing penting diniati Bu. Arane Pak saking Kementerian Agama, kemudian dari tanah Saudi Arabia sudah menjelaskan saiki kuatannya ditambah, tidak ada batasan umur, maka silakan panjang daftar haji dingin supaya kangge nek orang daftar gasi Bu mangke kapan mangkate. Ayo sing semangat jadi duyuf Rahman al Mubarakan tamu nih Gusti Allah. Moga-moga kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paring sehat panjang yuswa, bisa si manfaat sing barokah, diberikan dzurriyyah saleh salihah, keluarga kang ahli ibadah, keluarga masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama Pak Camat terima kasih hadirnya beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya. Bapak, kalau balok 2 apa ya Pak? Bukan AKP ya? Balok 2 apa ya Pak? Itu Haji Rasita, terima kasih. Bapak Babinsa mewakili Koramil Kecamatan Kroya. Bapakku terima kasih telah mendukung kami warga masyarakat Rehobot, alhamdulillah. Dan masyarakatnya kami harap walaupun heterogen tetap menjaga keguyup rukunan di dalam bermasyarakat. Dan saya harap jangan pulang terlebih dahulu. Yang pertama ada informasi penghitungan secara cepat quick count untuk sodako jariah panjenengan. Yang kedua ada pengumuman informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap tetap niki kondusif mawon, masih jam 4:04. Panjenengan yang pertama akan mendengarkan sambutan mungkin kalau diberi waktu Pak Camat. Kemudian ada pimpinan doa yang nanti akan dipimpin langsung dimami oleh Bapak Kiai. Doa harus dimami dari Romo Kiai Masyayikh kita tokoh ulama di sini. Yang pertama terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah nanti doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya setuju Nabi pangapunten atas segala kesalahan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Pak Kiai dan mungkin sambutan dari Pak Camat Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad.